kemana sih acara penikmat senja bersama Smegri kemarin? Kok udah nggak tayang lagi? Kami mohon maaf karena penikmat senja bersama Smegri beberapa bulan terakhir belum bisa tayang karena satu dan lain hal. Tapi jangan risau, karena sekarang penikmat senja bersama Smegri akan kembali hadir menemani waktu bersantai sore kalian sambil menikmati senja di rumah aja. Penikmat senja bersama Smegri akan hadir setiap hari Jumat jam 4 sore di channel Smegri. Jangan lupa kalian untuk follow akun sosial media Smegri di IG-nya @smkpgri Lumajang, website di smkpgri.lmj.sch.id. Ada YouTube dan halaman Facebook di SMKPGRI Lumajang. Topik kita kali ini adalah penikmat senja bersama Smegri comeback special. Selama beberapa menit ke depan, saya Mirta Yustari akan memandu acara ini. Tentunya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber-narasumber yang juga spesial. Ada Ibu Aisyah Maharani sebagai sutradara penikmat senja di sebelah sana, dan ada Mas Ferdian sebagai alumni dari SMKPGRI Lumajang. Oke, saya mau ke Bu Rani. Bu Rani ini kan sebagai pencetus awal acara penikmat senja bersama Smegri. Coba mungkin bisa diceritakan gimana awalnya bisa ada acara penikmat senja bersama Smegri ini hingga hari ini bisa berlangsung. Oke, jadi dulu ceritanya itu awal mula pada saat ada ujian nasional. Pada saat itu ujian nasionalnya pada bulan Maret ya. Kemudian setelah ujian nasional itu kan ada virus corona yang masuk ke Indonesia. Sebenarnya pada Januari, tapi kemudian Indonesia menyatakan lockdown itu pada sekitar bulan Maret. Nah, akhirnya kita sekolah akhirnya memutuskan untuk WFH, kerja di rumah saja. Selama masa pandemi itu kami guru-guru produktif yang biasanya bekerja di dalam sekolah tiba-tiba harus di rumah saja, bosan. Nah, kemudian akhirnya tercetuslah bagaimana cara tetap memberikan informasi seputar SMKPGRI melalui media sosial. Akhirnya tercetuslah tentang penikmat senja. Untuk motivasi Bu Rani, apa sih, atau mungkin dapat ilham dari mana gitu? Kok tiba-tiba membuat acara? Udah, aku membuat acara penikmat senja bersama Smegri ini. Tentunya kan tidak sendiri Bu ya, tentunya didampingi oleh guru-guru yang lain. Gimana motivasi? Motivasi awal itu biar orang lain yang di luar sana, entah itu alumni, entah itu orang-orang yang mau masuk SMKPGRI, itu tetap bisa mengakses informasi seputar SMKPGRI melalui media sosial. Dari situ bagaimana caranya kami membuat tayangan yang menarik untuk dilihat oleh kalangan umum di luar sana. Jadi sekalian menjaring siswa-siswa untuk masuk ke dalam sekolah SMKPGRI. Oke, saya untuk pertama dulu tayang itu tentang apa dan narasumbernya itu siapa? Dulu awal tayang saya masih ingat tanggal bulan Mei, beberapa bulan setelah pandemi itu awalnya kita narasumbernya ada Bu Rintik, masih ingat Bu Rintik? Ini salah satu alumni ya. Ada juga Bu Sunarsi. Nah, Bu Sunarsi itu salah satu guru yang di rumah beliau tetap produktif membuat usaha yaitu spray ya, tahu ya. Nah, pada saat itu judulnya Pantang Gabut di Tengah Masa Pandemi, dan salah satunya MC-nya adalah Cak Yuk Lumajang yang berasal dari SMKPGRI. Siapa tuh? Ada Cak Rohim. Oke, sekarang saya mau ke Mas Ferdian. Mas Ferdian ini mungkin teman-teman atau sobat Smegri di rumah nih bingung, siapa sih Mas Ferdian ini? Tadi kan sudah dikasih bocorannya ya, alumni dari SMKPGRI Lumajang. Mungkin bisa diperkenalkan Mas Ferdian ini siapa, lalu bekerja di mana, dan sudah berapa lama bekerja? Saya harus menjelaskan ya. Oh iya. Saya ini nama saya Ahmad Ferdian lengkapnya. Kalau di sekolah dipanggil siapa? Dulu sekolah dipanggil Ahmad. Ahmad. Kalau di rumah dipanggil siapa? Iya. Oh, iya. Jadi kalau di kantor saya dipanggil Ferdian. Saya sehari-harinya kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sebagai juru informasi dan komunikasi. Lebih spesifik speknya saya sesuai SK adalah sebagai pilot drone. Tahu pilot drone kan? Iya. Pilot. Saya ini penerbang. Kamera yang Terbang itu yang sekarang. Iya, iya. Jadi kesehariannya, kesibukannya ya
tugasnya mendokumentasikan kegiatan pimpinan, lebih menempel ke bupati, wakil bupati dan sekda gitu. Jadi yang meliput kesehariannya bupati, sekda, Kegiatan dinasnya. Mas Ferdian ini kan dulunya lulusan SMK dari Lumajang. Pasti sobat-sobat Smegdu itu bertanya-tanya kok bisa lulusan SMK kerja di pemerintahan daerah. Ini bisa diceritakan. Atau kuliah dulu atau gimana? Sebenarnya sih banyak ya, orang-orang lulusan SMK itu terkadang awal sekolah itu mereka pede dengan SMK, lulus sekolah pasti bisa langsung kerja gitu. Nyatanya mereka yang sudah lulus kadang nggak percaya diri mau masuk ke instansi mana, nggak percaya diri. Waktu itu saya kurang lebih di swasta hampir 7 tahunan lah, ya ganti-ganti tempat kerja. Pas 2017 akhir ada lowongan di Kominfo. Saya sudah menyodorkan lamaran itu kisaran pertengahan 2017 lah. Habis itu pas 2018 awal ada panggilan dari Kominfo, saya setengah nggak percaya Mbak. Jadi ada panggilan, saya datang, ternyata disuruh tes dengan beberapa peserta lainnya yang dengan kualifikasi yang tinggi buat minder. Otomatis saya minder juga kan, karena saya pengalaman juga cukup di dunia multimedia, sekolahnya juga di SMK PGRI. Jadi ya saya bismillah aja lah, yang penting dilalui dulu, kita lakukan semampu kita, ya akhirnya alhamdulillah diterima. Berarti dulu jurusan di SMK PGRI jurusan multimedia. Generasi pertama. Jadinya seperti ini, keren. Lulusan tahun berapa? Lulusan tahun 2012. Sudah berapa kali Anda bekerja di Kominfo? Saya kurang lebih sudah 2 tahun lah. 2 tahun. Oh ya, dari 2 tahun lebih lah. 2017 Ya, dari 2018. Oke. Kan Mas Ferdian ini masuk multimedia generasi pertama. Tentunya kan belum ada alumni-alumni sebagai contoh ya. Nah, kenapa dulunya tiba-tiba memutuskan masuk multimedia? Apa alasannya? Saya dari SMP itu lihat kakak saya itu multimedia, tapi sudah kuliah. Saya otomatis pengen jadi multimedia juga. Akhirnya lihat di SMK PGRI kok ada jurusan multimedia baru juga. Kan berarti ini kesempatan saya untuk saya masuk multimedia dan membuktikan bahwa lulusan pertama pun bisa dan tidak memalukan sekolah ini gitu. Itu. Oke. Nah, ini kan pertama kali datang ke sini setelah bertahun-tahun lulus. Nah, setelah melihat SMK PGRI yang seperti ini, kira-kira apa perubahannya dari masa Mas Ferdian dulu dan yang sekarang? Perubahannya luar biasa sekali. SMK yang dulu saya awal masuk bisa dibilang ya apa adanya dengan guru-guru yang perjuangan yang sangat tinggi zaman dulu kan, berusaha untuk membuat sekolah ini lebih baik di mata masyarakat umum. Jadi dulu itu di sekolah sini kan sampingnya kan penyembelihan sapi toh. Iya. Lah itu limbahnya lewat sekolah sini dulu pas saya kelas 1. Saya kelas 2 sudah dengerin ditutup lah sama pihak sekolah, dan muncul lagi beberapa istilahnya inilah konflik masyarakat kan terhadap sekolah ini. Tapi alhamdulillah guru-guru yang ada di SMK PGRI ini menanggapinya dengan positif, terus mengembangkan sekolah ini lebih baik lagi, melakukan pembangunan yang signifikan sampai sekarang ini. Saya lihat luar biasa sekali sekolah ini. Kalau dulu jumlah kelas pada saat Mas Ferdian kan angkatan pertama
multimedia sendiri ada satu, cuma ada satu. Kalau siswa satu kelas, saya kelas 1 itu sekitar 45 sampai saya kelas 3 cukup banyak. Sampai saya kelas 3 ada beberapa yang sudah istilahnya tidak melanjutkan lah, ada beberapa faktor ya. Iya. Kalau sekarang malah 2 kelas, setiap angkatannya 2 kelas. Dan setiap Karena tahun peminatnya banyak. menjadi jurusan dengan peminat terbanyak Bu ya. Untuk kaproknya masih ingat nggak dari siapa? Kaproknya kalau nggak salah Pak Yudi. Pak Yudi sekarang. Yang sekarang jadi Jadi kapten. Iya, betul sekali jadi kapten. Kalau ke guru-guru tadi kan masuk sini pasti bertemu dengan beberapa bapak ibu guru kan. Ada yang masih diingat atau mungkin ada yang kenal sendiri dengan salah satu guru mungkin, atau ada beberapa yang spesial? Ada beberapa yang sudah yang masih ingat, terus ada yang banyak yang baru-baru toh, seperti Mbak Nini baru. Iya. Saya nggak tahu jadi pangling ya. Iya. Ada guru yang berkesan untuk saya, Pak Saiful. Oh iya. Tapi orangnya sudah pensiun. Sudah pensiun. Saiful itu orangnya semangat kalau ngasih materi, semangat. Dan beliau itu nggak nganggap muridnya sebagai sekedar murid, malah dirangkul sebagai anak. Begitu pun juga Pak Yudi yang sekarang jadi kapten, Pak Iswan. Dulu itu orang Liga itu yang selalu membimbing kita bagaimana menjadi multimedia yang terbaik gitu. Jadi walaupun generasi pertama, beliau-beliaunya mungkin juga masih ini ya, istilahnya masih ngeraba-ngeraba juga gimana enaknya. Tapi beliaunya itu apa ya, totalitas gitu, dan dengan didukung guru-guru yang lainnya. Ya heran lulusannya bisa jadi seperti ini. Amin. Iya. Kalau pengalaman berkesan di sekolah, apalagi kan dengan guru-guru. Kalau di sekolah mungkin dengan teman-teman atau prestasi mungkin dan lain sebagainya. Saya pengalaman yang berkesan pas waktu pelajarannya Pak Yudi. Pak Yudi yang sekarang jadi Kepsek itu dulu ada kelas desain grafis. Ada kelas desain grafis, satu kelas disuruh desain semampunya dan sebisanya. Dan saya nggak nyangka besoknya pas ketika dikumpulkan desain saya yang dapat nomor 1, dan itu pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Menjadi pengembang semangat ya. Ya gitu. Nah, Mas Ferdian sendiri nih pernah menonton tayangan Penikmat Senja belum? Sudah sih Mbak. Sudah ya? Sudah. Awalnya tahu adanya acara Penikmat Senja ini bagaimana? Kebetulan pas waktu itu saya di kantor kan habis editing video, habis upload di YouTube. Saya lagi scroll di YouTube, nah kok ketemu channelnya SMK PGRI. Otomatis saya kan tertarik ini sekolah saya yang saya banggakan gitu kan. Saya klik lah, ternyata ada program Nikmat Senja ini kan, otomatis penasaran Iya. ini program apa, terus kok pas waktu lagi pandemi juga kan. Iya. Nah, lihat materinya bagus banget, dan saya rasa Nikmat Senja ini salah satu apa ya istilahnya, motivator lah ya. Bisa disebut juga sebagai inspirasi buat sekolah lainnya. Sekolah lain biar seperti kita Nah, juga. gitu benar. Jadi guru itu nggak harus menuntut muridnya yang berkreasi, guru juga harus Oh iya, berkreasi. betul sekali. Gitu. Bisa mencontohkan muridnya lewat tindakan Benar, tertentu. benar. Gitu. Nah, Mas Ferdian, apa yang membuat Mas Ferdian itu tertarik untuk terus-terusan nih menonton acara Penikmat Senja bersama Smegri? Mungkin ada beberapa atau ada episode yang sangat berkesan di hati Mas Ferdian. Penikmat Senja sih khususnya yang buat saya tertarik adalah mendatangkan alumni yang sudah istilahnya lumayan inilah ya, lumayan bisa dibuat contoh lah untuk adik-adiknya. Jadi biar yang masih sekolah ini biar nggak malas untuk terus belajar, Biar ada motivasi ya, juga benar seperti gitu. apa. Itu sih. Oh, untuk Bu Rani tadi kan di awal acara saya sudah menyebutkan bahwa tema kita kali ini adalah Penikmat Senja bersama Smegri Comeback Special.
Nah, kira-kira apa yang membuat atau apa perbedaan antara penikmat senja sekarang dengan penikmat senja tahun lalu? Oke. Untuk perbedaannya apa sih yang membuat penikmat senja sekarang dengan yang tahun lalu? Karena tahunnya sudah berubah, kita berharap pandemi juga sudah berakhir. Jadi kita mengemas yang namanya penikmat senja itu untuk menjadi sesuatu yang lebih fun, lebih diterima di masyarakat dan bisa ditonton oleh semua orang dari segi umur juga. Nah, di dalamnya nanti adalah berisi tentang sesuatu yang informatif juga, bukan hanya tentang SMKPGRI, tapi tentang orang-orang yang di dalamnya. Kita juga berikan informasi tentang siapa gurunya, murid-muridnya seperti apa sih, program-programnya seperti apa sih, dan biar orang lain, orang-orang yang di luar sana, Smegri, sahabat Smegri, itu juga bisa tahu apa yang ada di dalam sekolah kita. Oke, untuk Mas Ferdian, acara penikmat senja bersama Smegri ini kan sempat off nih beberapa bulan. Sekarang sudah kembali lagi. Nah, Mas Ferdian sebagai salah satu pegawai di Kominfo, apa saran, apa masukan yang bisa diberikan untuk acara penikmat senja bersama Smegri ini? Kalau pengemasannya sih sudah lumayan oke sih, cuma ada beberapa masukan sih menurut saya. Kasih suatu ini kan, istilahnya scene penghibur, kan namanya ini kan penontonnya kan murid-murid tuh, Iya, murid siswa-siswa, terus alumni juga, orang tua juga. Kasihlah di beberapa scene itu kelebihan yang sudah dimiliki oleh siswa sini, misalkan kayak ekstrakurikuler band atau tari atau apa di satu scene. Jadi biar orang tua atau siswa yang lihat atau orang lain, berarti SMKPGRI punya ini, punya itu gitu. Pasti ya, Bu. Iya, Itu nanti di sela-sela pasti ada. Tuh, makanya Mas Ferdian tungguin aja dan jangan sampai absen nonton Iya. penikmat senja. Yang lain juga jangan lupa. Oh iya, yang lain juga sobat Smegri ada di rumah, jangan lupa nonton acara penikmat senja bersama Smegri jam 4 sore setiap hari Jumat. Nah, Mas Ferdian sebagai alumni sekarang mungkin bisa menjadi contoh bagi adik-adik yang ada di rumah. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda saat ini? Pesan saya buat teman-teman sekalian, saya nggak manggilnya teman-teman aja, jangan adik-adik. Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai kalian itu oke lah bisa mengikuti milenial, tapi jangan sampai kalian terjebak dengan pengaruh negatifnya milenial sekarang. Contohnya, kalian boleh menjadi netizen, tapi netizen yang baik. Juga. Benar. Jadi kalau kalian terima informasi tentang apa, jangan langsung di-share ke yang lain. Kita terima dulu informasinya, kalau tidak layak kita publis, jangan dipublis. Karena itu juga tugas kita sebagai Kominfo gitu. Iya, betul. Jadi ya itulah, harus pandai-pandai menjadi netizen atau milenial zaman sekarang. Terus juga yang lebih penting, tetap hormati guru kalian, hormati orang tua. Karena dari mereka lah kalian bisa sukses. Contohnya, saya pun juga merasakan gimana istilahnya apa ya, dampak positifnya ketika kita hormat kepada guru, hormat kepada orang tua. Jadi biar istilahnya orang Jawa itu nggak kena itu loh Mbak, walat. Jadi hormat itu yang paling penting, punya sopan santun itu lebih penting. Kalian kalau pintar, kalau kaya, kalau segalanya sukses tapi nggak punya sopan santun, nggak punya attitude yang baik, cuma gitu. Harus diimbangi juga. Gitu. Untuk Bu Rani, mungkin ada ucapan terima kasih untuk Sobat Smegri yang sudah setia menonton acara penikmat senja bersama Smegri, dan mungkin pesan-pesan juga untuk Sobat Smegri yang ada di rumah. Kalau saya mengucapkan terima kasih, saya juga tidak nyangka kalau ternyata Mas Ferdian juga salah satu penonton penikmat senja, Sobat Smegri juga salah satunya seperti itu. Dan saya berharap untuk penikmat senja ini bisa diterima oleh masyarakat di luar sana dan bisa memberikan inspirasi pada sekolah lain mungkin yang di
bisa memberikan contoh di situ. Oke. Tapi jangan lupa tetap nonton Smegri channel karena di situ banyak informasi seputar SMK. Jangan lupa untuk semua sahabat Smegri, khususnya siswa kelas 9 SMP untuk bergabung dengan SMK PGRI Lumajang. Lihat semua informasinya di website kami smkpgri.lmj.sch.id, dan jangan lupa untuk follow semua akun sosial media SMK PGRI Lumajang. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk sahabat Smegri yang sudah setia menonton acara Penikmat Senja bersama Smegri, dan jangan lupa saksikan terus acara Penikmat Senja bersama Smegri yang akan tayang kembali episode 2 minggu depan hari Jumat jam 4 sore di Smegri Channel. Terima kasih untuk Mas Fajar, Bu Rani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.